Andi Mapanyuki Sultan Ibrahim Datuk Suppa, Raja Bone ke-32. Pahlawan nasional, lahir pada tahun 1885 di Jongaya. Pada zaman dahulu, Jongaya masuk wilayah kekuasaan Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah merupakan suatu kerajaan yang pernah tersebar di kawasan Nusantara bagian timur. Reputasi politik, ekonomi dan kebudayaan dari Kerajaan Goa yang agung sampai abad 17 telah tercatat dengan tinta emas dalam sejarah nasional kita. Hingga Very Old Indisi Company atau VOC mulai memperluas daerah kekuasaannya ke kawasan Nusantara bagian timur tanah air kita. Andi Mapanyuki yang lahir di akhir abad 19 keluar dari rahim seorang ibu yang bernama Wecela Tenripada Arung Alita. Ayah ibunya tersebut adalah seorang bangsawan tinggi, yaitu putri Raja Bone ke-27 Laparenrengi Ahmad Saleh Arumpungi Matin Roy Ajab Benteng. Dari hasil perkawinannya dengan Tenri Awaru Pancetana Besek Kajuara, kemudian diangkat dan dilantik menjadi Raja atau Ratu Bone ke-28, menggantikan suaminya Laparenrengi. Ayah Andi Mapanyuki adalah I Makulau Daeng Serang Karang Lembang Parang Sultan Hussein Tulenguga Ilanga Ribundukna, yang masih merupakan bangsawan tinggi yang belum menduduki tahta Kerajaan Goa. Ketika Imalingkan Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan Muhammad Idris, Raja Goa ke-33 telah meninggal dunia, barulah I Makulau dan Serang Karaeng Lembang Parang diangkat dan dilantik sebagai Raja Goa ke-34 dengan gelar Sultan Hussein, menggantikan ayahandanya sebagai Raja Goa pada tahun 1895. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak yang lahir tersebut di atas merupakan pewaris akan tahta di Kerajaan Goa maupun di Kerajaan Bone. Atas pembinaan mental yang dilakukan oleh orang tuanya dan anggota kerabat, termasuk kelompok pemangku adat, maka sejak usia muda telah tertanam dengan baik dalam diri Andi Mapanyuki, sehingga memenuhi persyaratan-persyaratan untuk dipilih menjadi raja atau datu. Oleh karena itu, Andi Mapanyuki baru berumur 16 tahun, beliau telah diangkat menjadi Datuk Suppa. Salah satu dari 5 kerajaan Ajatapareng, yaitu Sidenreng, Rapang, Sawito, Alita dan Suppa. Andi Mapanyuki diangkat oleh orang tuanya I Makulau dan Serang Kareng Lembang Parang Raja Goa ke-34 sebagai letnan pada tentara Kerajaan Goa. Ketika itu terjadi perang antara Kerajaan Goa dengan Belanda. Kerajaan Goa sudah mengadakan kontak senjata dengan Belanda di beberapa daerah wilayah Goa. Raja Goa dan saudaranya I Mangi-Mangi Karaeng Bontonompo dan 2 orang putranya I Pangurisang dan I Mapanyuki mengambil siasat bergerilya untuk menghindari kejaran Belanda dengan persenjataan yang tidak seimbang. Setelah berpindah-pindah tempat, akhirnya tempat persembunyiannya diketahui oleh Belanda. Dalam suatu pertempuran, Gubernur Jenderal Belanda Korasen penggerakan pasukan penggembur pasukan pimpinan Andi Mapanyuki, yang mengakibatkan 23 pasukannya gugur.
pada tanggal 25 Desember tahun 1905, pasukan Andi Mapanyuki melakukan serangan balik dan berhasil menangkap pimpinan pasukan Belanda, Van der Kroll, yang kemudian ditembak mati. Kemudian pasukan Belanda mengejar Raja Goa Immaculao. Dalam keadaan terdesak, Baginda terjatuh ke jurang dan menemui ajalnya. Dari peristiwa itu, beliau digelar Tuminanga Ribundukna atau gugur dalam peperangan. Kematian ayahnya membuat Andi Mapanyuki memutuskan untuk masuk ke hutan untuk melakukan perlawanan. Perlawanan yang dilakukan oleh Andi Mapanyuki telah merepotkan pasukan Belanda. Oleh karena itu, Belanda melakukan segala upaya untuk dapat menangkap Andi Mapanyuki. Namun, usaha itu gagal. Belanda kemudian menggunakan strategi untuk menangkap Andi Mapanyuki. Belanda akhirnya memutuskan untuk mengirim seorang utusan untuk bertemu dengan Andi Mapanyuki untuk membujuk agar bersedia melalui perundingan untuk mengakhiri perang. Utusan itu mengabarkan bahwa jika perundingan itu berhasil, maka Goa akan dijadikan sekutu terhormat. Tawaran itu tidak merubah pendirian Andi Mapanyuki. Belanda kemudian memberi ultimatum keras pada Andi Mapanyuki. Keluarga Andi Mapanyuki akan dibinasakan jika menolak perundingan yang ditawarkan. Dalam keadaan terpaksa, Andi Mapanyuki bersedia berunding dengan Belanda. Beliau menghadap asisten residen Belanda di Parepare. Ternyata perundingan itu hanya taktik belaka. Andi Mapanyuki ditawan dengan pasukannya dan diperlakukan sebagai tawanan perang. Kemudian diangkut dengan kapal di bawah dengan pengawalan pasukan militer menuju Makassar. Sampai di Makassar, Andi Mapanyuki bersama pasukannya langsung dipenjarakan. Selanjutnya dengan alasan keamanan dan ketertiban, Andi Mapanyuki bersama istrinya dan anaknya yang masih berusia 2 tahun bernama Andi Pangerang diasingkan ke Pulau Selayar. Tindakan pemerintah kolonial Belanda terhadap Andi Mapanyuki yang tidak menempati janjinya juga pernah dilakukan terhadap Pangeran Diponegoro. Demikian peranan Andi Mapanyuki dalam memimpin perlawanan rakyat Goa terhadap pendudukan Belanda tahun 1905. Kecintaan rakyat terhadap Andi Mapanyuki membuat pemerintah Belanda gagal memikat hati rakyat. Oleh karena desakan yang semakin gencar dan untuk memikat hati rakyat, akhirnya pada tahun 1909, Gubernur Sulawesi Aji Beron de Gurles membebaskan Andi Mapanyuki. Setelah bebas, Andi Mapanyuki ditawari jabatan Regen Goa Barat dengan gaji 400 gulden. Tetapi tawaran itu ditolak karena dianggap adalah penghinaan bagi diri dan rakyat Goa. Setelah beberapa kali didatangi oleh Andi Madusila Daeng Paraga yang merangkap Tumilalang dan Ketua Dewan Adat Pitue Kerajaan Bone, maka pada 2 April 1931 Andi Mapanyuki dilantik sebagai Raja Bone dengan gelar Sultan Ibrahim. Sewaktu Belanda harus menyerahkan kekuasaannya ke Jepang
di tahun 1942, peristiwa yang terjadi UNRWA ini sebenarnya adalah akumulasi ketidakpuasan rakyat atas kewajiban ini untuk mengumpulkan padi dari rakyat untuk keperluan Jepang. Namun petugas yang menjalankan perintah itu adalah atas suruhan bangsa Jepang. Rakyat UNRWA memberontak untuk menjaga peristiwa lebih besar. Raja Bone Andi Mappanyukki akhirnya turun tangan. Wibawa dan karisma Andi Mappanyukki akhirnya meredahkan amukan itu, dan pimpinan gerakan itu pun ditangkap. Pada tanggal 9 Juli tahun 1945, berdirilah suatu organisasi perjuangan yang diberi nama Sumber Darah Rakyat atau Sudara. Andi Mappanyukki sebagai ketua umum dan Dr. Ratulangi sebagai ketua operasional, dan Lantok Daeng Pasewang sebagai ketua pusat, kepala staf Sudara. Yang lebih menyakitkan lagi bagi Nica, ketika Andi Mappanyukki dengan pengaruh yang dimilikinya menyelenggarakan pertemuan di kalangan kelompok aristokrat di Sulawesi Selatan. Pertemuan itu diadakan di rumah Andi Mappanyukki di Jongaya pada tanggal 15 Oktober 45. Dalam pertemuan itu dihadiri oleh kelompok aristokrat yang berpengaruh di daerahnya dan termasuk kategori bangsawan tinggi. Ini atas pengaruh Andi Mappanyukki. Walaupun Dr. Ratulangi sebagai gubernur Sulawesi, tapi Andi Mappanyukki dapat mengerahkan dan mengumpulkan raja-raja di Sulawesi Selatan. Dan raja-raja dalam bangsawan yang hadir itu adalah Andi Mappanyukki Raja Bone, Andi Cemma Datuk Luwu, Andi Makasau Datuk Supatoha, Andi Abdullah Baumasepe Datuk Supalolo, Idepu Raja Balani Pamandar, Andi Abdullah Mandit Mandar, Pajonga Daeng Ngale Karaing Polong Bangkeng, Andi Sultan Daeng Raja Karaing Katarang, dan Arung Gilirang Wajo. Hasil pertemuan itu bahwa kelompok aristokrat mengeluarkan suatu keputusan yang intinya bahwa kelompok aristokrat atau kaum bangsawan di Sulawesi Selatan mendukung sepenuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta, dan mendukung pula Dr. Ratulangi sebagai gubernur Sulawesi. Pernyataan itu ditandatangani oleh semua peserta. Pada tanggal 1 Desember tahun 1945, berlangsung kembali pertemuan di Watampone. Adapun yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Raja Bone Andi Mappanyukki bersama hadatnya, Raja Goa Andi Mangi-Mangi bersama hadatnya, Datuk Luwu Andi Cemma bersama hadatnya, Arung Matuawau Andi Mangkona bersama hadatnya, Datuk Sopeng Andi Wana bersama hadatnya, Adi Tuang Sidenreng Andi Cibu bersama hadatnya, Kareng Tanete Bulu Kumba Andi Nojeng, Kareng Gatareng Andi Sultan Daeng Raja, Arung Bula-Bula Timur Andi Mapatoba, Andi Arung Bula-Bula Barat Andi Muri, Andi Bapak Deng Matasa Karaeng Kajang, dan Karaeng Ujung Loe. Selanjutnya kelompok bangsawan yang hadir dalam pertemuan itu meminta tanggapan dan pendapat dari sikap Raja Bone Andi Mappanyukki sebagai tuan rumah dan sebagai sesepuh raja-raja di Sulawesi Selatan. Kemudian Andi Mappanyukki menjelaskan pendiriannya dan rakyatnya sebagaimana yang telah diputuskan dalam musyawarah.
bahwa Nica harus dilenyapkan dari bumi pertiwi Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Ketika Andik Mapanyuki diasingkan di Rantepao, Tanah Toraja, beliau ditempatkan di sebuah rumah sakit milik Belanda. Untuk itu, ada baiknya dikemukakan di sini pernyataan Andik Palogi Petanaba sebagai berikut. Mula-mula Andik Mapanyuki dan Andik Pangerang Petarani ditempatkan dalam suatu ruangan dalam sebuah rumah sakit kepunyaan Sending. Belanda sangat sukar mengatasi orang-orang Toraja yang setiap hari datang berkerumun di halaman rumah sakit untuk menyenguk, dan jikalau mungkin bertemu atau bercakap-cakap dengan kedua tokoh itu. Karena Andik Pangerang Petarani dianggap lebih berbahaya dari ayahnya, sebab beliau fasih mempropagandakan cita-cita dan perjuangan kemerdekaan. Maka tidak lama kemudian beliau dikembalikan lagi ke Makassar. Beliau ditempatkan lagi di Tangsikis. Akan tetapi rupanya Belanda salah tangkapan. Sepeninggal Andik Pangerang Petarani ke Makassar, perhatian orang-orang Toraja baik tua maupun muda terhadap Andik Mapanyuki tetap besar. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya orang yang setiap hari meminta untuk bertemu. Kemudian Andik Mapanyuki dipindahkan dan ditahan dalam rumah yang dikelilingi pagar bambu yang tinggi. Dan yang menemani Andik Mapanyuki di dalam tahanan yaitu cucunya Amdi Abdullah Petanyonri. Masih berusia 15 tahun sejak dari Makassar sampai ke Rantepao. Sesudah pengakuan kedaulatan, Andik Mapanyuki dibebaskan dan kemudian dikembalikan ke Makassar bersama keluarganya dan langsung ke rumahnya di Jongaya. Andik Mapanyuki adalah seorang pejuang anti penjajahan yang konsekuen. Beliau wafat di tempat kelahirannya di Jongaya pada tanggal 18 April 67, yang banyak dihadiri pejabat dari Jakarta dan Sulawesi Selatan. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang dengan upacara militer. Berkat perjuangan dan jasa beliau terhadap bangsa dan negara, maka pemerintah negara Republik Indonesia dianugerahi berbagai macam bintang tanda jasa dan penghargaan, antara lain Tanda Jasa Pahlawan, Tanda Penghargaan Angkatan Perang Republik Indonesia, Tanda Kehormatan Satya Lancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya, Piagam Kehormatan sebagai Mahaputra Pahlawan Nasional. Berikut ini adalah saudara Andik Mapanyuki: I Pangurisang Arung Alita, Haji Karaeng Daeng, Karaeng Tojeng, Karaeng Kontu, Abbas Karaeng Tutu, Ance Karaeng Sewang, Karaeng Sanre. Berikut ini adalah putra-putri Andik Mapanyuki. Dari istrinya yang bernama I Batasia Daeng Tacok melahirkan Andik Pangerang Petarani. Dari istrinya yang bernama Webesi Arum Bula-Bulo melahirkan Andi Abdullah Baumasepe Datuk Supa, Andi Rukia Karaeng Bala Tinggi, dan Andi Pasule Datuk Bulaeng. Dari istrinya yang bernama I Manene Karangbalasari, sepupu Andik Mapanyuki melahirkan Haji Bau Halija Wetenri Padang Opu Datu, Haji Bau Tenri Awaru Datuk Bau, Haji Bau Tenri Cela Bau Datu, Bau Yusuf Parenrengi Datuk Lolo, Bau Ahmad Datuk Apo,
Datuk Bausawa. Dari istrinya yang bernama Ibida Karaengane, sepupu Andi Mapanyuki melahirkan Karaeng Arung Pugi.